banyak desa di tanah Jawa, ada sebuah kisah yang tak pernah benar-benar hilang dari bisikan orang-orang tua. Kisah tentang sesuatu yang datang dari langit malam, sesuatu yang membawa pertanda kematian, sesuatu yang disebut orang sebagai keranda terbang. Tidak ada yang tahu pasti kapan cerita itu pertama kali muncul. Ada yang mengatakan sejak zaman penjajahan, ketika wabah merebak dan mayat tak terhitung jumlahnya harus diangkut dengan keranda bambu seadanya. Ada pula yang percaya keranda terbang hanyalah jelmaan roh penasaran, mayat yang tidak pernah dikuburkan dengan layak. Namun, satu hal yang pasti, nama itu cukup untuk membuat siapapun bergidik ngeri bila terdengar diceritakan pada malam hari. Konon, keranda itu muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Wujudnya sederhana, sebuah keranda bambu berbalut kain kafan putih yang melayang perlahan di udara. Tapi jangan salah, meski terlihat tenang, ia membawa aura maut yang menyesakkan dada. Suara tabuhan beduk atau kentongan seringkali terdengar lebih dulu, seakan menjadi tanda bahwa jemputan gaib itu sedang mendekat. Para saksi mata yang masih hidup menggambarkan kejadian itu dengan wajah pucat pasi. Mereka mengatakan hawa dingin akan datang lebih dulu, lalu suara kayu berderit seperti dipikul banyak orang. Namun, ketika menoleh, tak ada seorang pun di sana. Yang ada hanyalah keranda itu, melayang di langit dengan gerakan perlahan, seolah mencari sesuatu. Dan bila keranda itu berhenti tepat di atas rumah seseorang, maka dalam hitungan hari akan ada penghuni rumah itu yang meninggal dunia. Orang desa percaya, keranda terbang tidak pernah salah menjemput. Sekali ia mendatangi, tak ada doa atau ritual apapun yang bisa menolak takdirnya. Bahkan, ada kabar bahwa siapapun yang berani menatap keranda itu terlalu lama akan ikut terbawa roh mereka ke dunia lain, meski raganya masih hidup di dunia. Misteri ini membuat banyak orang waspada. Jika tengah malam terdengar suara beduk ditabuh tanpa sebab, orang-orang lebih memilih bersembunyi di dalam rumah, mematikan lampu, dan menutup telinga rapat-rapat. Sebab, tidak ada yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Namun tetap saja selalu ada orang yang keras kepala. Mereka yang merasa cerita keranda terbang hanyalah mitos murahan, dongeng pengantar tidur agar anak-anak tidak keluar malam. Dan biasanya mereka yang menantang keyakinan itu akan membayar harga mahal. Cerita ini bukan sekadar legenda. Ada saksi, ada korban, ada keluarga yang kehilangan orang terkasih dengan cara yang tak masuk akal. Dan kisah yang akan kau baca ini adalah salah satunya. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Angin bertiup lambat, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Di balai ronda, 4 pemuda duduk melingkar. Randy, Fajar, Ilham, dan Bayu. Mereka sedang bercakap ringan, mencoba mengusir kantuk yang datang perlahan. Aku nggak percaya sama omongan orang tua di sini, ucap Bayu sambil tertawa kecil. Keranda terbang? Masa iya ada keranda bisa melayang di langit? Konyol sekali. Randy menoleh dengan wajah serius. Jangan asal bicara, Yu. Kakekku pernah lihat sendiri. Malam Jumat Kliwon, ada suara beduk ditabuh, lalu terlihat keranda melayang di atas pohon beringin dekat kuburan. Ilham menghela napas panjang. Aku juga pernah dengar cerita serupa. Katanya, kalau keranda itu berhenti di atas rumah orang, pasti ada yang meninggal dalam beberapa hari. Fajar yang sedari tadi diam, hanya menunduk. Ia sebenarnya tidak percaya sepenuhnya, tapi rasa takut tetap menyelusup ke dalam dadanya. Malam itu memang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik mendadak berhenti seakan ikut bersembunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara duk, duk, seperti beduk ditabuh pelan. Keempat pemuda itu saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Suara itu datang dari arah utara, semakin lama semakin dekat. Siapa yang main beduk malam-malam begini? Gumam Randy, suaranya bergetar. Bayu mencoba tertawa, meski terdengar dipaksakan. Mungkin ada orang hajatan, jangan penakutlah. Namun suara itu tidak terdengar seperti tabuhan orang biasa. Ada gema aneh, seolah berasal dari langit, bercampur dengan desir angin yang meringkik panjang. Semakin dekat, semakin menusuk telinga. Tanpa peringatan, angin kencang menerpa balai ronda. Daun-daun beterbangan dan hawa dingin menekan dada mereka. Bayu yang masih berusaha menyangkal realita berdiri mencoba mencari sumber suara. Matanya tiba-tiba melebar. Ia menunjuk ke langit dengan tangan gemetar. Lihat, lihat itu. Ketiganya menoleh serentak. Dan di sana di antara kabut malam tampak sebuah keranda bambu melayang perlahan. Kain kafan putih yang menutupinya berkibar-kibar seolah ada mayat di dalamnya. Tidak ada orang yang memikul, tidak ada tali yang menggantung, hanya benda itu yang terapung di udara.
Ilham langsung tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah, itu nyata. Keranda itu mendekat, semakin rendah, hingga mereka bisa mendengar bunyi bambu berderit. Dari dalam keranda terdengar suara lirih, parau, seperti bisikan. Buka, ikut. Suara itu membuat darah mereka membeku. Bayu yang paling keras kepala melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Itu mustahil. Namun, saat ia hendak berlari, keranda itu tiba-tiba berhenti tepat di atas kepalanya. Kain kafan bergeser sedikit, menampakkan wajah pucat dengan mata melotot ke arah mereka. Bayu menjerit histeris, lalu ambruk tak sadarkan diri. Randy, Fajar, dan Ilham hanya bisa terpaku. Tubuh mereka kaku seolah diikat. Keranda itu melayang perlahan, lalu menjauh ke arah kuburan desa, menghilang bersama kabut. Suasana kembali hening, tapi hawa kematian masih menggantung. Pagi hari di desa Karangjati terasa aneh. Matahari memang terbit seperti biasa, tapi udara seolah masih menyimpan dingin dari malam sebelumnya. Burung-burung yang biasanya berkicau riang pun mendadak jarang terdengar. Randy, Fajar, dan Ilham masih syok dengan apa yang mereka lihat. Bayu yang pingsan semalam kini terbaring di rumahnya. Demam tinggi, bibirnya komat kamit seperti mengigau. Ibunya menangis di samping ranjang, memohon agar anaknya diberi keselamatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bayu? Tanya salah satu tetangga. Randy hanya bisa menunduk. Ia tak mungkin menceritakan semuanya, karena siapa yang akan percaya? Namun, matanya yang gelisah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Siang itu, kabar cepat menyebar. Bayu terus menjerit dalam tidurnya, menyebut kata keranda, keranda berulang-ulang. Warga mulai bergumam pelan, mengaitkan kejadian itu dengan kisah lama keranda terbang. Kalau benar keranda itu sudah menampakkan diri, berarti ada yang akan dijemput, bisik seorang lelaki tua di warung kopi. Randy yang kebetulan lewat mendengar kata-kata itu dan bulu kuduknya meremang. Ia tahu keranda itu berhenti tepat di atas Bayu. Apakah itu berarti sahabatnya akan menjadi korban? Malam harinya, suasana desa semakin mencekam. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun lebih pekat. Randy dan Fajar berkunjung ke rumah Bayu, ditemani Ilham yang masih pucat pasi. Di dalam rumah, aroma kemenyan tercium kuat. Seorang dukun desa duduk di samping ranjang, melafalkan mantra-mantra kuno. Bayu terbaring lemah, keringat dingin membasahi tubuhnya, matanya terpejam rapat. Anak ini sedang diganggu, ujar sang dukun lirih. Keranda itu sudah menandai dirinya. Kalian harus bersiap. Ilham langsung menangis. Maksudnya, Bayu akan mati? Dukun hanya diam, sorot matanya gelap. Takdir manusia tidak bisa dilawan, tapi terkadang ada hal-hal yang bisa dipercepat bila roh gaib sudah menjemput. Perkataan itu membuat suasana semakin mencekam. Randy menggam erat tangannya sendiri, mencoba menahan gemetar. Fajar hanya bisa menatap kosong ke arah lantai. Tengah malam, mereka mendengar suara itu lagi. Duk, duk, duk. Tabuhan beduk samar-samar terdengar dari arah luar. Kali ini lebih jelas dan teratur. Semua orang di rumah membeku. Ya Allah, bisik Ibu Bayu sambil menutup telinga. Randy memberanikan diri melongok keluar jendela. Dan di sana, di antara kabut pekat, tampak cahaya pucat yang bergerak perlahan di udara. Keranda itu kembali. Semakin dekat, semakin rendah, seakan mencari rumah yang sudah ditandai. Suara bambu berderit terdengar jelas, membuat dada sesak. Keranda itu berhenti tepat di atas atap rumah Bayu. Kain kafannya berkibar, dan suara lirih kembali terdengar. Buka, ikut. Tiba-tiba, Bayu membuka matanya. Dengan pandangan kosong, ia bangkit dari ranjang meski tubuhnya lemah. Semua orang terkejut. Ibunya berusaha menahan. Namun entah dari mana datangnya kekuatan. Bayu berjalan menuju pintu, seolah sedang dipanggil oleh sesuatu di luar sana. Bayu, jangan keluar, jerit Randy. Tapi langkah Bayu tidak berhenti. Ia melangkah perlahan, matanya menatap kosong ke arah langit yang diselimuti kabut. Dan tepat saat ia membuka pintu, tabuhan beduk mendadak berhenti. Sunyi, keranda itu menunggu. Bayu berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Angin malam bertiup kencang, membuat kain tirai berkibar liar. Dari luar, keranda itu melayang rendah, seolah menunggu dengan sabar. Bayu, jangan keluar, jerit ibunya sambil menarik lengan anaknya. Namun, tenaga Bayu seolah bukan milik manusia biasa. Ia berjalan pelan, satu langkah demi satu langkah, menuju halaman. Randy berlari dan mencoba menahannya, tapi tubuhnya justru terpental, seakan ada dinding tak kasat mata yang menolak. Astagfirullah. Randy terhempas ke lantai, dadanya terasa sesak. Fajar dan Ilham hanya bisa menatap dengan ngeri. Suara beduk kembali terdengar, duk, duk, duk. Semakin keras menggetarkan dinding rumah.
Lampu-lampu minyak bergoyang hebat, bayangan di dinding menari-nari seperti sosok-sosok tak berwujud. Bayu kini sudah berdiri di halaman. Matanya menatap lurus ke arah keranda bambu yang melayang. Kain kafan pada keranda itu perlahan terbuka, menampakkan ruang kosong yang gelap gulita, seolah siap menelan siapapun yang berani mendekat. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas, menusuk telinga. Masuk, waktumu sudah tiba. Tiba-tiba, tubuh Bayu terangkat sedikit dari tanah. Kakinya tidak lagi menapak. Ia melayang perlahan menuju keranda. Ibunya menjerit histeris, berusaha meraih anaknya, namun hanya udara yang tergenggam. Tidak, kembalikan anakku. Suaranya parau, penuh putus asa. Randy memaksa bangkit. Dengan sisa tenaga, ia melafalkan doa keras-keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namun, suara itu justru tenggelam dalam dentuman beduk yang semakin menggila. Keranda itu berputar pelan di udara, mengitari tubuh Bayu yang terangkat. Mata Bayu menatap kosong, bibirnya berbisik lirih. Aku dipanggil, aku harus pergi. Fajar menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup lagi melihat. Ilham sudah jatuh terduduk di pojok ruangan, menangis terseduh-seduh. Dalam sekejap, kain kafan pada keranda melilit tubuh Bayu, menutupinya perlahan dari kepala hingga kaki. Jeritan terakhir ibunya pecah memecah malam. Bayu! Lalu, keranda itu melayang tinggi, menembus kabut, membawa Bayu bersama mereka. Suara beduk berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang mencekam. Beberapa detik kemudian, tubuh Bayu terhempas kembali ke tanah di halaman rumah. Semua orang berlari mendekat, tapi terlambat. Matanya terpejam rapat, wajahnya pucat dingin, dan napasnya telah berhenti. Keranda itu sudah menghilang, lenyap tanpa jejak. Orang-orang desa yang berdatangan karena mendengar jeritan hanya bisa berdiri terpaku. Mereka menyaksikan mayat Bayu terbujur kaku, sementara ibunya meraung histeris memeluk tubuh anaknya. Keranda terbang sudah menjemput, gumam seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Sejak malam itu, rasa takut menyelimuti seluruh desa Karangjati. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, apalagi jika terdengar suara beduk yang tak bertuan. Namun bagi Randy, Fajar, dan Ilham, ketakutan itu jauh lebih besar. Sebab mereka tahu, mereka juga ada di tempat kejadian. Mereka juga melihat keranda itu dengan mata kepala sendiri. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa keranda itu hanya menginginkan satu nyawa saja? Sejak malam kematian Bayu, desa Karangjati berubah mencekam. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain kini sunyi, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Semua orang memilih mengurung diri di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan berdoa agar malam berlalu tanpa gangguan. Randy tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bayu muncul dengan mata kosong dan bibir berbisik lirih. Aku dipanggil. Bayangan keranda melayang di langit pun terus menghantui pikirannya. Suatu malam, Randy terbangun karena suara aneh. Krek! Krek, seperti bambu digesek perlahan. Ia membuka mata, menoleh ke jendela, dan hampir menjerit. Bayangan panjang berbentuk persegi, mirip keranda, melintas di dinding kamarnya. Padahal tidak ada apapun di luar selain pekatnya malam. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Dengan gemetar, ia membaca doa, tapi bayangan itu tetap bergerak, seolah mengitari kamar. Hanya ketika azan subuh berkumandang, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Fajar dan Ilham. Mereka bertiga duduk di tepi sungai, jauh dari telinga orang desa. Fajar tampak lebih kurus, matanya cekung, seperti orang kurang tidur. Aku juga melihat sesuatu, ucap Fajar lirih. 3 malam lalu aku mendengar suara beduk, tapi pelan sekali. Ketika aku menoleh ke atap rumah, ada kain putih tergeletak. Aku kira kain cucian ibuku, tapi ketika aku sentuh, kain itu basah dan berbau tanah makam. Ilham langsung merinding. Astagfirullah, jangan bicara sembarangan. Jangan-jangan kita juga sudah ditandai. Randy menatap keduanya dengan serius. Keranda itu berhenti di atas Bayu, tapi kita semua juga melihatnya. Bagaimana kalau sekarang giliran kita? Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Angin berhembus pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam berikutnya, giliran Ilham yang diganggu. Saat ia berjalan pulang dari musala, tiba-tiba terdengar suara langkah berat di belakangnya. Duk, duk, seperti suara kayu yang dipikul banyak orang. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Langkahnya dipercepat, tapi suara itu tetap mengikuti. Hingga akhirnya, dari ujung jalan yang berkabut, ia melihat sosok putih melayang rendah. Sebuah keranda, meski kali ini hanya sekilas, seperti bayangan di antara kabut. Ilham lari sekencang-kencangnya, napasnya tersengal, dadanya hampir pecah.
Sesampainya di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat dan jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Ketiganya semakin yakin, kematian Bayu hanyalah permulaan. Warga desa pun mulai berbisik, membicarakan tanda-tanda aneh. Ada yang mendengar suara kentongan tanpa orang yang memukul. Ada pula yang melihat kain kafan beterbangan di pematang sawah. Semua itu menambah keyakinan mereka bahwa keranda terbang masih berkeliaran, mencari korban berikutnya. Dan di dalam hati kecil mereka, Randy, Fajar, dan Ilham tahu mereka sedang dalam giliran tunggu. Malam itu, desa Karangjati sunyi seperti kuburan. Angin berhenti berembus, seolah udara pun enggan bergerak. Randy gelisah di kamarnya. Matanya memandangi langit-langit, tapi pikirannya masih terjebak pada suara-suara aneh yang beberapa malam terakhir kerap mengganggunya. Tiba-tiba terdengar bunyi pelan di atas rumahnya. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk atap bambu dengan benda berat. Randy menahan napas. Telinganya berusaha menangkap jelas suara itu. Tok, tok, tok. Suara semakin teratur. Bukan suara tikus, bukan pula dahan jatuh. Itu seperti bunyi kayu bertemu bambu. Randy memberanikan diri membuka jendela. Dari celah langit yang kelam, ia melihat sekilas bayangan panjang bergerak perlahan di atas rumahnya. Bentuk itu jelas, keranda bambu, melayang tanpa dipikul siapapun. Kain kafan putih yang menutupinya tergerai, meneteskan cairan hitam pekat yang jatuh ke genteng, lalu merembes masuk lewat sela-sela atap. Aroma busuk seperti darah bercampur tanah makam memenuhi kamar. Dengan gemetar, Randy menutup jendela rapat-rapat, lalu menutup telinga. Namun suara ketukan itu semakin keras, kini diiringi bisikan lirih. Waktumu sudah dekat. Randy berlari ke kamar orang tuanya, wajahnya pucat pasi. Ayah dan ibunya terbangun, panik melihat anaknya gemetar hebat. Namun saat mereka ikut mendengar suara itu, keduanya hanya bisa saling pandang, wajah ketakutan. Keesokan paginya, Randy menceritakan semuanya pada Fajar dan Ilham. Mereka bertiga berkumpul di kebun belakang, jauh dari telinga warga. Keranda itu sekarang berhenti di atap rumahku, kata Randy, suaranya bergetar. Aku yakin, aku yang berikutnya. Fajar langsung menggeleng cepat. Jangan bicara begitu. Kita masih bisa mencari cara untuk melawan. Ilham, yang wajahnya semakin pucat dan tubuhnya kurus, hanya menunduk. Melawan apa? Itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Dukun desa sendiri bilang, kalau keranda sudah menandai, tidak ada jalan keluar. Suasana hening. Angin berhembus membawa aroma samar kemenyan dari arah kuburan. Malamnya, giliran Fajar yang gelisah. Ia baru saja hendak tidur ketika mendengar suara beduk di tabuh pelan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Dadanya berdegup kencang, peluh dingin mengalir di pelipis. Suara itu tidak datang dari kejauhan. Itu terdengar tepat di atas rumahnya. Dengan nekat, Fajar membuka pintu dan menengadah. Dan di sana, keranda itu melayang pelan, tepat di atas rumahnya. Cahaya bulan membuat kain kafannya berkilat pucat. Keranda itu berputar sekali, lalu berhenti. Dari dalamnya terdengar suara parau, seperti banyak orang berbicara sekaligus. Buka pintu, waktunya. Fajar berteriak histeris, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar dengan tubuh gemetar, jantungnya serasa pecah. Di luar suara beduk terus berdentum, menggetarkan udara. Dan malam itu, Fajar sadar. Giliran mereka bukan hanya menunggu, giliran itu sudah datang. Malam Jumat Kliwon datang kembali. Langit desa Karangjati diselimuti awan tebal, bulan mengintip pucat di balik kabut. Sejak matahari tenggelam, warga sudah menutup diri di rumah masing-masing. Tidak ada suara kentongan, tidak ada obrolan malam. Hanya sunyi, seakan seluruh desa menunggu sesuatu yang mengerikan. Fajar duduk di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia belum bisa melupakan kejadian malam sebelumnya, ketika keranda itu berhenti tepat di atas rumahnya. Bayangan wajah pucat di balik kain kafan masih jelas diingatannya. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Duk, duk, duk. Tabuhan beduk, pelan tapi teratur. Suara yang sudah sangat ia kenal. Darahnya seakan berhenti mengalir. Lampu minyak di kamarnya bergoyang. Nyala apinya hampir padam. Suara beduk semakin dekat, hingga terdengar seolah tepat di luar jendela. Dengan langkah gemetar, Fajar mendekati jendela, mencoba mengintip. Dan di sanalah. Keranda itu melayang pelan, tepat di halaman rumahnya. Kain kafan putihnya berkibar-kibar, meneteskan cairan hitam pekat yang menodai tanah. Tidak, jangan. Fajar berbisik lirih, air matanya jatuh. Keranda itu berhenti. Suara parau terdengar, kali ini lebih jelas. Seperti banyak mulut berbicara serempak. Fajar, waktumu sudah tiba. Tubuh Fajar mendadak terasa ringan, seperti ada yang menarik dari dalam dadanya. Ia mencoba berpegangan pada meja, tapi kekuatannya hilang. Tangannya terlepas, tubuhnya melayang perlahan ke arah jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri.
Jeritan ibunya pecah dari ruang tengah. "Fajar! Ya Allah, Fajar!" Ayahnya berusaha menarik tubuh anaknya, namun yang disentuh hanya udara kosong. Fajar melayang, wajahnya kosong, matanya melotot ke arah langit. Keranda itu membuka sedikit kain kafannya, menampakkan ruang gelap gulita. Dari dalam, suara lirih menggema. "Masuklah, ini rumahmu sekarang." Dalam sekejap, kain kafan menjulur seperti tangan-tangan putih panjang, melilit tubuh Fajar. Ia sempat menjerit sekali, lalu suaranya terputus. Tubuhnya tertarik masuk ke dalam keranda, dan benda mengerikan itu melayang tinggi, menghilang di balik kabut. Rumah Fajar berguncang seolah diguncang gempa, lalu tiba-tiba hening. Tabuhan beduk berhenti. Beberapa menit kemudian tubuh Fajar terhempas kembali ke tanah halaman, pucat, kaku, tak bernyawa. Matanya masih terbuka, membeku dalam tatapan kosong. Randy dan Ilham yang datang tergesa setelah mendengar teriakan hanya bisa terpaku. Mereka melihat mayat sahabatnya terbaring, sementara ibunya meraung histeris memeluk tubuh anaknya. "Keranda itu sudah mengambil 2, gumam Ilham dengan suara parau. Randy menggenggam erat tangannya sendiri, wajahnya pucat pasi. Kalau benar begitu, berarti kita tinggal menunggu giliran. Malam itu, seluruh desa tahu, keranda terbang tidak akan berhenti pada Bayu saja. Ia datang lagi, dan kali ini menjemput Fajar. Dan entah siapa yang akan dijemput berikutnya. Desa Karangjati kini seperti kota mati. Setelah kematian Bayu dan Fajar, tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah ketika malam tiba. Jalanan gelap sepi, hanya sesekali terdengar lolongan anjing yang membuat bulu kuduk meremang. Randy dan Ilham hidup dalam ketakutan. Mereka tahu giliran mereka hanya soal waktu. Setiap malam, mereka terbangun oleh suara-suara aneh, tabuhan bedok samar, ketukan di atap atau bisikan lirih di telinga. Tidur mereka tak pernah nyenyak. Suatu malam, Randy memutuskan untuk menemui Ilham. Ia tidak ingin mati sendirian. Dengan langkah tergesa, ia datang ke rumah sahabatnya itu. Ilham membuka pintu dengan wajah pucat dan mata cekung. "Kau juga mendengar suaranya kan?" tanya Ilham, hampir berbisik. Randy hanya mengangguk, wajahnya tegang. "Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita diam saja, keranda itu akan menjemput kita satu persatu." Namun sebelum mereka sempat merencanakan apapun, suara itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Pelan, teratur, menusuk jantung. Suara beduk gaib itu. Keduanya membeku, saling menatap dengan ketakutan. Suara itu semakin keras hingga gelas-gelas di meja bergetar. Lalu terdengar suara bambu berderit di luar rumah, seperti ada sesuatu yang besar melayang. Dengan nekat, Randy mengintip dari celah jendela. Dan di sanalah, keranda itu kembali. Melayang rendah, berkibar-kibar, seolah menatap langsung ke arah mereka. Ya Allah, Ilham jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Keranda itu berhenti di atas rumah Ilham. Suara lirih menggema, lebih jelas dari sebelumnya, seperti panggilan dari liang kubur. "Ilham, waktumu sudah tiba." Ilham menjerit, berlari ke arah pintu, namun tubuhnya terangkat perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Randy berusaha meraih sahabatnya, tapi kekuatan aneh mendorongnya mundur. Dalam sekejap, kain kafan dari keranda menjulur keluar, melilit tubuh Ilham. Jeritannya menggema malam itu, membuat seluruh desa terbangun, namun tak ada yang berani keluar. Keranda melayang lebih tinggi, membawa Ilham yang masih meronta. Randy menjerit putus asa, "Lepaskan dia, ambil aku saja." Namun doa itu tak digubris. Dalam hitungan detik, tubuh Ilham sudah tertelan oleh kegelapan dalam keranda. Lalu benda itu lenyap di balik kabut, meninggalkan hening yang mencekik. Tubuh Ilham ditemukan esok paginya di pematang sawah, membeku dalam posisi aneh, dengan wajah pucat dan mata melotot. Kini tinggal Randy seorang diri. Ia satu-satunya yang masih hidup dari 4 sahabat yang menyaksikan keranda malam itu. Setiap hari ia berjalan dengan bayangan hitam di matanya. Setiap malam ia mendengar suara beduk semakin dekat, semakin keras. Orang-orang desa percaya Randy sudah ditandai. Mereka menjauhinya, seolah kematian yang menunggu Randy bisa menular pada siapapun yang terlalu dekat. Dan pada suatu malam, Randy tak lagi terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pintu rumahnya terbuka, kasurnya dingin, dan di langit malam itu, beberapa warga bersumpah melihat bayangan keranda melintas pelan, meninggalkan suara tabuhan beduk yang samar. Sejak saat itu, cerita keranda terbang di Karangjati semakin melegenda. Orang-orang berkata, jangan sekali-kali mencari tahu. Jika kau mendengar beduk tengah malam tanpa alasan, tutup telinga, tutup mata, dan jangan pernah keluar rumah. Sebab sekali kau melihat keranda itu, giliranmu sudah ditentukan.